Tapi kalau dari keilmuan berbeda atau sama sih sebetulnya dari itu? Jadi katakanlah kalau Mesir itu kayak lumbung padi, lumbung ilmu, semua ilmu ada. Iya. Tergantung dari dasar pemikiran kita sebelum ke sini. Ada yang katakanlah lulusan Azhar itu ada yang keras kanan, ada yang kiri, ada yang lurus, itu tergantung orang. Halo, bertemu lagi dengan saya Kang Afan. Kali ini saya sedang makan siang ceritanya bersama sahabat saya Kang Aib. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Kang Aib mungkin ya di Kairo, di Mesir, di Universitas Al-Azhar. Jadi beasiswa ya Kang ya? Beasiswa. Jadi bagaimana tips dapat beasiswa di Kairo, kemudian kehidupannya seperti apa, pembelajaran seperti apa, apakah sama di kita atau mungkin berbeda gitu ya. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sambil makan karena kebetulan beliau membuka warung kedai makan apa namanya, Sugoku. Jadi ini masakannya masakan Jepang ya, Jepang gitu ya, kayak hokben gitu mungkin ya. Jadi menunya saya tampilin. Ini ada udang, kemudian makanan laut kayaknya, kemudian nasinya juga khas Jepang sedikit gitu ya. Jadi Asli berasnya juga asli dari Jepang. oh, beras Jepang ya. Ini olahan ikan semua sama daging sapi. Oke, dan harganya ini cukup terjangkau. Ini hanya 25.000 itu yang premium ya. Premium. Kalau yang biasa saja berapa? Ada yang 18.500, 18.500-an. ada yang 16.000. Ada yang 16.000 bahkan. Jadi buat adik-adik mahasiswa misalkan ya, kalau pengen makan siang yang murah tapi ala-ala Jepang itu bisa datang di Sugoku. Ini ada di jalan apa nih? Juanda. Pokoknya sebelah Bajnas lah, setelah Bajnas gitu, sebelum Pudunan Ada itu menu ada. ala carte kayak gini 10.000. Oh, ininya apa? Cemilannya berarti ya. Cemilan dari ikan juga. Semuanya ini olahan-olahan ikan. Oh, olahan kualitas. ikan ya. Oke. Sama daging sapi. Oke, jadi bisa datang sajalah ke sini. Bukanya dari pagi kan? Ya. Dari jam 9 sampai jam 7 malam. Jam 7 malam, jadi bisa buat makan siang atau makan malam juga bisa. Dan sarapan juga bisa kalau sarapannya siang tapi ya gitu. Oke, kita langsung akan bincang-bincang dengan Kang Aib tentang bagaimana ceritanya ketika mendapatkan beasiswa di Al-Azhar itu. Ya, teman-teman semuanya. Kebetulan waktu itu memang salah satu sekolah yang atau kuliah ya, kuliah yang sangat diminati di Timur Tengah adalah Mesir. Karena Mesir itu kita diajarin 4 mazhab. Katakanlah kalau kita 4 mazhab diajarin. Oke. 4 mazhab semuanya diajarin. Jadi kita tahu dasar-dasarnya. Nah, ketika takhusus itu baru kita ngambil mazhab yang mana. Gitu. Pas penjurusan mazhab yang mana. Okay. Kalau dasar awal itu 4 mazhab semua diajarin lah. Dan itu banyak sekali komunitas di sana. Tentang bagaimana proses, kalau sekarang perkembangannya kan ada 2 tahap Bang. Jadi tahap pertama kebetulan kan ada sambil makan aja berarti ya, ya? sambil makan aja. Saya juga lagi nunggu nih satu lagi. Oke. Ada 2 jalur. Yang pertama adalah jalur lewat Kemenag. Ya. Oh, yang beasiswa itu ya? Itu Kemenag juga. Nanti ada yang beasiswa, ada yang mandiri. Maksudnya kita lewat proses Kemenag tapi tidak beasiswa, tapi mandiri. Dan jangan khawatir yang tidak beasiswa dari sini, ketika sudah sampai di Mesir itu bisa mengajukan beasiswa selama di sana. Oh, ongoing berarti ya? Iya. Okay. Jadi di sana banyak sekali kayak semacam apa ya? Peluang untuk mendapatkan beasiswa. Karena di sana orang-orang agnianya itu banyak sekali. Okay. Kayak semacam ada komunitas, ada kumpulan orang-orang kaya ya yang menyalurkan
buat itu. Oke, kalau persyaratannya sih gimana tuh, Ngaib? Sebetulnya persyaratannya itu yang pertama ya. Yang pertama jalur Kemenag. Yang jalur kedua? Kemenag. Yang kedua itu adalah namanya Pusiba, Pusat Studi Islam Bahasa Arab. Oh, Lewat Pusiba. berarti harus bahasa Arabnya harus Ya. dulu ya. Kita ada training. Itu 2 jalur itu yang di tahap yang di apa namanya? Yang di sekarang yang dipakai. Lewat jalur Kemenag, satunya lewat Pusiba. Nah, itu untuk mengurusinya. Nah, itu kan ada pengurusannya. Kebetulan sudah dibentuk konsultan resmi, Kang Abang. Jadi konsultan resmi itu ada di setiap daerah, di Jawa Barat ada, di Cirebon ada. Salah satunya rekan-rekan kita juga mengurusi. Dan 2 bulan yang lalu kita udah mendirikan asosiasi, namanya asosiasi Porkapmi. Forum Konsultan Pendidikan Al-Azhar Mesir Indonesia, Kang Abang. Jadi kalau di umroh, nih kebetulan saya juga di umroh kan. Ya. Itu kayak semacam asosiasi Ampuri, Himpu. Jadi itu resmi. Jadi yang menangani, yang mengurusnya. Jadi salah satunya ada Al-Muna Center di Cirebon, itu teman saya, saudara Jamil. Itu mengurusi perekrutan dari pesantren-pesantren atau dari madrasah aliyah. Nanti sebelum keberangkatan itu dari awal di training. Ada training 3 bulan. Trainingnya di mana itu berarti? Training di asosiasi. Gitu. Tapi tidak di konsultan. karantina? Di karantina sih maksudnya tetap 3 bulan itu harus di karantina, harus di sana. 3 bulan berarti ya? Iya, 3 bulan lah, minimal 3 bulan. Jadi sampai betul-betul mahir baru diajukan untuk mengikuti pendaftaran. Oh, jadi sebelum pendaftaran itu memang harus Digembleng mahir dulu. itu ya? Iya. Oke. Digembleng dulu. Kebetulan minggu kemarin Ada? ada keberangkatan ke Mesir dari Al-Muna Center itu, dari rekan kita lah. Kebetulan kita karena memang untuk ke Al-Azhar itu banyak peminat, tapi jalurnya kita kadang nggak tahu. Nah itu, mungkin kan teman-teman kan ada yang ingin kuliah ke Al-Azhar gitu Iya, kan. iya. Namanya kan populer gitu ya. Iya. Jadi, tapi belum tahu gitu harus kemana gitu Iya, kan. itu ada 2 jalur itu. Ada pusat apa namanya, pusat studi Islam Bahasa Arab. Kalau yang susah-susah ya ke Kemenag aja dulu lah. Nanti dari Kemenag juga nanti akan disalurkan. Ada jalur khusus kalau Kemenag itu ada yang beasiswa. Kalau beasiswa persyaratannya seperti kita udah punya hafalan nih 5 juz gitu Nah ya. itu biasanya kan ada Bisa persyaratan langsung itu ya. gitu. Itu wajib lah, wajib. Kalau dulu sih 2 juz. Sekarang juga masih 2 juz. Jadi lebih baiknya ya lebih gitu, 5 juzan seperti itu. Kalau syarat kitab mah enggak ya berarti ya? Kalau kita sih enggak ya. Cuma Berarti lebih ke bahasa Arab aja. lebih ya? ke bahasa Arab. Tapi pada prakteknya di sana semua studi kan pakainya bahasa Arab gundul tuh. Nah itu. Kalau kita sama sekali nggak tahu bahasa Arab gundul, Nah itu. repot. Repot ya. Biasanya kadang kalau udah di sana ternyata nggak lolos, ada sekolah persiapan. Di sananya Jadi, 1 tahun. Jadi tidak masuk ngaji nahwu dulu berarti. ngaji bahasa Arab dulu, ngaji kitab dulu, pengenalan kitab. Jadi 1 tahun Iya, sebelum masuk di di kampus, masuk Universitas Al-Azhar, ada Al-Azhar menyediakan untuk pembelajaran itu. Oke. Seperti itu. Jadi Berarti lama ya, nggak bisa instan ya, daftaran kayak gitu ya. kalau dulu zaman saya masih bisa ada namanya perorangan. Jadi ada Biaya sendiri. iya, ada wakil lah. Wakil yang mengurusi tasrih ataupun untuk mengurusi surat izin untuk belajar di Al-Azhar. Rekan-rekan kita, senior-senior kita yang di Al-Azhar yang ngurusinya di sana. Kita yang penting punya uang, punya tasrih itu, surat keterangan jalan, jadi langsung berangkat. Ya alhamdulillah dulunya kita kebantu pernah mondok salaf. Jadi Dia nggak langsung terlalu masuk. kesulitan Nggak ya. terlalu Mas kesulitan. Yang Basar. kasihan itu zaman dulu waktu zaman saya tahun 2000-an lah. Gitu. Yang kesulitan itu yang nggak bisa ngerti bahasa Arab, nggak bisa Betul ya.
baca kitab gitu. Akhirnya harus Masalahnya ngurangi referensinya kan referensi Arab gundul kan, referensi iya, primer. iya. Bahasa Arab fushah namanya. Itu bahasa Arab kitab lah. Sehari-hari nggak dipakai. Oh dipakai? Nggak Berarti bahasa dipakai. Arabnya Bahasa Arab namanya di seluruh istilahnya amiyah. Amiyah jadi bahasa gaul lah. Bahasa gaul. Dan itu sangat jauh sekali dari kosakata bahasa Arab fushah. Jadi seperti dalam bahasa Arab kita menanyain kabar kaifa haluk. Dalam bahasa Arab, kalau bahasa Mesir itu amil jauh kan amil gitu. Jadi kayak bahasa populer ya, bahasa gaul. Bahasa populer, dan itu kadang dipakai oleh dosen-dosen. Itu yang bikin bingung. Iya, Gitu. iya. Jadi kalau kita nggak bisa gaul, nggak bisa Bahaya itu berarti ya, Bahaya. udah gak bisa masuk. Iya. Tapi Seperti ada itu. teman-teman yang memang kesulitan. Ada awalnya banyak biasanya mohon maaf kadang di pesantren-pesantren kalau dulu sih ya pesantren modern gitu kan yang diunggulkan adalah bahasa. Ya. Bahasa fushahnya lu bagus hebat dan itu saya akui. Pas di situ gak bisa. Pas di situ memang nggak ini kurang gitu. Karena yang dikaji adalah kitab gundulnya. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus kalau kehidupan di sananya tuh seperti apa sih? Ngekos atau ngontrak Ya, atau di sana Al Azhar juga yang memang luar biasa Al Azhar itu. Asrama Menyediakan asrama yang 100% gratis. Malah tiap bulan kita digaji istilah kalau kata istilah gaji itu. Kita nggak dapat beasiswa lah. Udah makan dikasih, terus asrama dikasih, dapat beasiswa lagi. Seperti itu. Ada juga sebagian yang ngontrak lah. Kalau di sana kosan jarang lah. Nah, Kita kontrakan ngontrak gede itu banget, ya. kan kalau di sana kan kayak di semua di Timur Tengah rumah itu kayak apartemen semua. ya, kayak rumah susun. Iya, rumah susun. Kita ngontrak satu rumah isi 3 kamar sama berapa orang. Kadang satu kamar diisi 2 orang. Contoh lah katakanlah gini. Rumah itu 1 bulannya 1 juta. Tinggal kita mau diisi berapa orang. Kalau 2 kan tinggal bagi 2 aja. Tinggal bagi 2. Kalau 4 tinggal bagi 4. Ini lebih ini. Relatif kalau dulu untuk biaya hidup itu murah. Biaya hidup murah di Mesir. Murah, termasuknya nggak murah. Biaya hidup murah. Ya. Sebelum moneter ya dulu sebelum ada ini. Kalau dari makanannya gimana tuh? Kan di Indonesia makan macam-macam ya, sambal segala macam lagi. Nah kalau di situ gimana tuh? Ya makanan khas sana itu namanya kushari. Apa tuh? Jadi kayak semacam nasi campur makaroni. Tapi campur makaroni. iya. Tapi nggak pulen. Gimana ya kalau bahasa Sundanya itu bear. Jadi makanan utama itu daging, roti. Cuma kalau kita kan mahasiswa dimanapun ya mahasiswa lah. Selalu pasti cari yang murah-murah. Kita beli beras, masak. Biasanya kita masak. Makanya ahli-ahli masak lah. Kita gantian, satu rumah 6 orang. Tiap hari jadwal masak ya gantian. Jadwal Nggak masak. sehari 1 kali aja berarti kan? Iya. Begitu. Dan luar biasa berarti. Alhamdulillah. Berarti kan gelarnya apa tuh? LC ya semua. LC license. Kayak itu teman-teman mungkin yang ingin atau punya keinginan menguliahkan anaknya ataupun ya diri sendiri ingin gitu ya beasiswa itu bisa ditempuh ya. Insya Allah lah kalau ada kemauan pasti. Tapi kalau dari keilmuan berbeda atau sama sih sebetulnya dari itu? Jadi katakanlah kalau Mesir itu kayak lumbung padi, lumbung ilmu, semua ilmu ada. Ya. Tergantung dari dasar pemikiran kita sebelum ke sini. Kita mau ke kiri, mau ke kanan, mau lurus, tergantung kitanya. Tetap tergantung kita ya. Karena kan lumbungnya padi lah. Ya karena semua madhab tadi kan. Iya. Ada yang katakanlah lulusan Azhar itu ada yang keras kanan, ada yang kiri, ada yang lurus, itu tergantung orang. Tergantung orangnya, tergantung dari dasar dari awal ya berarti ya. Iya, dasar keilmuan. Oke. Karena bisa semua dikaji di sana, Kang Apan. Apapun itu bisa. Itu jurusannya apa aja sih biasanya kayak gitu? Kalau kuliahnya sih standar ya, kayak usuluddin, bahasa Arab, ada syariah, ada lughah bahasa Arab, usuluddin.
Palestina gitu. Jadi yang sama saja gitu. Cuma yang kita gali itu di luarnya. Ada halako, ada talaki. Jadi di Masjid Al Azhar, Syekh siapa yang ngaji kita ikut. Kayak diskusi-diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Bahkan kita komunitas mahasiswa Al Azhar di Mesir juga membuat diskusi-diskusi juga. Kita membedah kitab siapa, contoh Hasan Al-Banna atau siapa gitu. Kita bedah sama ahlinya, ada penterjemahnya. Kita kadang menentangkan penulisnya. Di komunitas-komunitas, karena di sana juga ada komunitas mahasiswa Jawa Barat, komunitas mahasiswa Jawa Tengah. Ya. Setiap provinsi ada komunitas. Tapi respon warga di sana gimana terhadap mahasiswa yang dari kita tuh? Dari Indonesia ya? Cukup bagus karena memang dari segi historis juga kita mempunyai kedekatan dalam segi politik ya. Politik ya di Mesir ya. Iya, Mesir kan salah satu negara yang pertama kali yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Makanya kedutaannya juga di tempat yang istimewa, Kang Aban. Karena awal. Jadi kedutaannya di distrik elit. Nyatunya dengan negara-negara Eropa, Amerika. Itu Indonesia ya. Kelebihannya seperti itu. Kalau budayanya di situ gimana? Budaya kalau kita melihat budaya secara umum ya, Kang ya, moderat. Iya, moderat. Jadi tidak seperti di Saudi lah. Di luar banyak yang nggak pakai kerudung. Banyak yang nggak pakai. Kayak Turki berarti kan? Stylenya kan style Eropa kan? Betul. Kayak Turki. Kayak Turki. Berarti udah bebas ya? Iya. Itu yang bisa kita bahas ya, pengalaman Kang Ayub di Timur Tengah. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai mampir sini ya di video selanjutnya. Jangan lupa juga berkunjung ke Sugoku di Jalan Juanda. Enak, mantap. Terima kasih.